Oke, di WWDC 2024 kemarin, Apple seperti biasa merilis update software terbaru buat iOS, iPadOS, macOS, watchOS, bahkan visionOS. Tapi ada satu bagian yang cukup menarik perhatian buat gue pribadi, yaitu Apple Intelligence. Karena ke depan sepertinya cara kita pakai iPhone, iPad, atau MacBook bakal berbeda dari apa yang selama ini atau yang lagi kalian pakai saat ini. Nah, seperti yang sudah-sudah, Apple biasanya memang suka pakai istilah yang berbeda dari apa yang biasanya dipakai sama perusahaan lain. Makanya AI yang selama ini kita tahu sebagai Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, sekarang kepanjangannya diganti sama Apple jadi Apple Intelligence. Walaupun secara garis besar maknanya tetap sama, tapi dari apa yang gue lihat, sepertinya Apple nggak cuma sekedar ganti nama doang, tapi juga cara implementasi AI ke device mereka itu berbeda. Oke, AI atau Artificial Intelligence sendiri sebenarnya bukan sesuatu yang baru sih di device Apple kalian. Kalau teman-teman perhatiin misalnya di iPhone kalian, di dalamnya juga udah banyak implementasi AI. Seperti pisahin subjek foto atau video dari background dengan ditekan kayak gini, terus bisa copy paste teks dari foto, lalu fitur portrait mode, dan masih banyak lagi. Nah, fitur-fitur itu juga sebenarnya contoh implementasi AI di iPhone kalian. Nah, kalau gitu pertanyaannya, jadi apa sih yang ditawarin sama Apple di Apple Intelligence ini? Well, pertama-tama kita perlu lihat dulu dari fitur-fiturnya. Fitur yang ada di Apple Intelligence ini udah dikategoriin sama Apple. Mulai dari yang pertama, buat membantu dalam urusan menulis atau teks. Jadi nantinya dengan Apple Intelligence, ketika teman-teman dapat notifikasi, nanti device kalian bisa tahu notifikasi mana yang mau diprioritasin buat muncul paling atas. Apple nggak jelasin sih gimana cara Apple Intelligence ini bisa tahu notifikasi mana yang jadi prioritas. Tapi asumsi gua, mungkin device kalian akan pelajarin gimana cara kalian berinteraksi sama notifikasi. Notifikasi apa yang biasanya kalian klik dari aplikasi apa, terus seberapa cepat, atau mungkin dalam konteks isi notifikasinya juga bisa. Dan menurut gua fitur ini bisa bikin lebih terasa personal sih, karena setiap orang prioritasnya bisa berbeda-beda. Terus juga Apple udah kasih tambahan fitur baru yang berhubungan sama menulis, yaitu bisa proofread buat dicek kalau ada kesalahan kata. Lalu bisa rewrite text yang kalian udah buat supaya dikasih pilihan penggunaan kata atau tone yang lebih tepat biar kata-kata yang kalian pakai bisa lebih pas. Bahkan bisa kasih kesimpulan dari satu paragraf yang panjang sekalipun. Plus yang bagusnya dari fitur ini adalah nggak cuma bisa di aplikasi bawaan Apple aja, tapi juga bisa di aplikasi third party. Nah, sebenarnya fitur dalam membantu untuk menulis ini sebenarnya bukan fitur-fitur yang baru sih. Kalau teman-teman cek beberapa aplikasi third party itu juga udah punya fitur kayak perbaikin kata atau kalimat supaya nadanya lebih terasa pas, terasa lebih friendly. Nah, itu udah ada aplikasi dari third party. Tapi bedanya kali ini kalian bisa langsung pakai fitur ini langsung dari HP kalian atau device kalian tanpa perlu menggunakan aplikasi third party. Harapan gue sih semoga nanti juga bakal ada dalam bahasa Indonesia ya supaya lebih lengkap. Next, kalau kita lanjut ke kategori selanjutnya yang berhubungan sama gambar, peran Apple Intelligence di sini buat membantu kita mengekspresikan diri atau berkomunikasi dengan lebih seru lewat gambar dengan fitur baru yang juga ada di aplikasinya tersendiri, yaitu Image Playground, yang adalah image generator buat bikin suatu gambar secara original dari nol berdasarkan teks yang kalian tulis. Mirip kayak beberapa platform AI image generator lainnya sih, seperti DALL-E, Microsoft, dan sebagainya. Teman-teman bisa buat gambar langsung dari aplikasi Image Playground-nya, atau dari aplikasi lain kayak di Freeform, iMessage, sampai Apple Notes juga bisa pakai fitur ini buat ubah gambar sketsa kalian ke gambar yang udah jadi kayak gini. Teman-teman juga bisa pilih style gambarnya apa, ada yang stylenya sketsa, ilustrasi, dan animasi. Bahkan supaya fitur ini bisa terasa lebih personal, Apple Intelligence juga bisa bikin gambar kayak gini dari wajah orang yang ada di galeri iPhone kalian. Kemarin Apple kasih contohnya sih bisa bikin gambar buat orang lain sebagai ucapan ulang tahun dari galeri. Tapi menurut gua bikin gambar kayak gini tuh mungkin sesekali buat lucu-lucuan oke lah ya. Tapi kalau misalnya keseringan itu menurut gua kayaknya bisa bikin bosen sih. Terus masih ada implementasi Apple Intelligence yang berhubungan sama gambar yaitu Genmoji. Nah, Genmoji ini cara kerjanya mirip seperti Image Playground yang tadi, tapi bedanya ini buat bikin emoji. Jadi teman-teman tinggal ketik aja deskripsi emojinya, dan nanti bakal dibuatin emoji yang sesuai deskripsi tadi. Dan bisa langsung kalian pakai buat kirim emoji atau stiker pas misalnya lagi chatting. Walaupun menurut gue bikin emoji custom kayak gini fitur yang lebih ke buat fun, bukan fitur yang penting-penting banget. Tapi di satu sisi, gue yakin pasti sedikit banyak ini bakal mempengaruhi cara kalian chatting ke orang lain yang device-nya nggak support buat pakai fitur Genmoji. Kenapa? Karena gue ngebayangin gitu, kalau misalnya gue menggunakan device yang nggak support Genmoji, terus chatting sama orang yang device-nya support pakai fitur Genmoji. Jadi gue bisa lihat emojinya beda-beda, custom, ini nggak ada di emoji gue nggak punya di device gue. Nanti pasti sedikit banyak gue bakal kepikiran buat
ya sayang banget ya HP gua nggak bisa, sayang banget iPhone gua nggak bisa pakai fitur Genmoji. Dan ini pasti bakal sedikit banyak ngaruh ke beberapa orang buat upgrade device mereka supaya bisa menggunakan fitur Genmoji dari Apple Intelligence ini. Jadi walaupun Genmoji bukan fitur yang gimana banget, tapi ini bakal merubah pengalaman kalian pakai device Apple atau berinteraksi dengan orang lain yang pakai device Apple yang support Apple Intelligence. Terus nanti juga bakal ada fitur Clean Up yang simpelnya buat edit foto supaya hapus objek yang mengganggu di foto kalian dengan cara dilingkarin aja. Dan sepertinya fitur ini udah lebih bagus loh, karena bisa bedain mana yang background dan mana yang foreground. Kalau teman-teman lihat dari presentasi Apple kemarin, pas lingkarin objeknya tuh sebenarnya kena ke objek yang difoto juga loh. Tapi fiturnya bisa ngebedain, jadi foto orangnya nggak kehapus walaupun kena lingkarannya. Jadi teman-teman nggak perlu lingkarin objek sampai detail banget karena takut nanti ada bagian yang kehapus dan fotonya jadi kurang bagus. Karena fitur Clean Up ini udah bisa ngebedain mana objek yang mau kalian hapus. Dan menurut gue ini fiturnya udah lebih bagus sih dari sekedar fitur buat hapus objek biasa. Nah, masih ada satu fitur lagi yang dapat update cukup besar dari Apple Intelligence, yaitu Siri. Oke, selama ini seperti yang kita tahu, Siri itu fiturnya terbatas banget lah. Bisa dibilang cuma buat hal-hal yang simple aja sih. Tapi karena ada Apple Intelligence, kali ini Siri bisa lakuin lebih banyak hal. Dari contoh yang dikasih pas WWDC, kita bisa ngomong ke Siri lebih natural, dan Siri juga makin ngerti konteks pembicaraannya apa. Terus nantinya teman-teman juga bisa request ke Siri dengan cara ketik, jadi nggak harus lewat cara ngomong lagi. Yang menurut gue ini tambahan yang bagus sih, biar ada opsi lain. Terus kalian juga bisa pakai Siri buat nanyain fitur yang ada di device Apple kalian. Bahkan Siri juga kayaknya lebih pinter, karena bisa tahu apa yang lagi terjadi di layar device kalian lewat on-screen awareness. Jadi kalau ada teks misalnya alamat, teman-teman bisa langsung minta Siri buat catat alamatnya. Jadi nggak harus kita lagi yang catat secara manual. Terus Siri juga bisa bantu cari foto di galeri dengan deskripsi yang kita sebut. Dan sepertinya masih banyak lagi yang bisa kalian lakukan dengan Siri. Menarik banget sih, dan gue juga nggak sabar buat cobain Siri yang baru karena sepertinya fiturnya jauh lebih banyak dibandingkan Siri yang sebelumnya. Dan yang gue suka juga adalah Siri kali ini tuh kayaknya bisa lebih paham konteks apa yang ada di layar device kalian. Jadi fiturnya pun juga menyesuaikan. Oh ya, nantinya Siri juga bakal terintegrasi dengan ChatGPT tanpa kalian harus punya akun di ChatGPT. Yang tentunya juga otomatis bakal bikin Siri makin pinter karena kalian bisa bikin request atau tanya berbagai hal yang lebih luas lagi. Nah, beberapa fitur ini sebenarnya bukan fitur yang baru. Beberapa fitur ini juga udah ada di OS lain atau aplikasi third party. Tapi nantinya fitur ini bakal ada di device Apple kalian dan processingnya untuk hal-hal yang simple juga bakal langsung di device Apple kalian. Plus fitur-fitur ini juga bisa kalian gunakan secara gratis tanpa biaya apapun, nggak perlu berlangganan dan Apple juga nggak ada sebut gratis beberapa tahun pertama aja. Dan sepertinya kedepannya fitur Apple Intelligence ini juga bakal gratis. Tapi untuk saat ini nggak semua iPhone atau device Apple bakal dapet Apple Intelligence. Tapi Apple Intelligence khusus buat seri iPhone 15 Pro dan tipe selanjutnya yang lebih baru. Terus iPad atau Mac dengan chip M series. Memang fitur-fitur AI kayak gini butuh spesifikasi yang cukup tinggi sih, kayak misalnya buat image generator tadi. Tapi di sini Apple memang punya keunggulannya tersendiri, karena mereka juga yang desain arsitektur chipnya, seperti yang ada di iPhone atau chip Apple Silicon yang M series M1 sampai M4. Jadi mereka lebih bisa maksimalin integrasi hardware dan software karena prosesingnya juga langsung di device kalian. Untuk iPhone 15 biasa, itu juga masih jadi pertanyaan apakah nanti bakal dapat Apple Intelligence atau enggak. Tapi ya paling enggak untuk saat ini yang bisa itu iPhone 15 Pro ke atas atau iPad atau MacBook dengan chip M series. Menurut gue dari fitur-fitur yang tadi kita bahas, Apple sepertinya nggak cuma sekedar kasih fitur AI yang lebih pintar supaya bisa ini, bisa itu, tapi juga bikin pengalaman buat si usernya bakal berbeda dari apa yang selama ini udah dialamin. Karena banyak fitur yang bisa dipakai secara lebih personal. Dan yang paling gue suka dan nggak sabar buat cobain adalah Apple Intelligence ini juga bisa ngerti konteks isi dari apa yang ditampilkan di layar device kalian. Jadi fiturnya juga bisa disesuaikan tergantung lagi pakai aplikasi apa. Nggak hanya di aplikasi Apple aja, tapi juga bisa di aplikasi third party. Nah, yang menariknya lagi dari Apple Intelligence ini adalah soal privasi. Karena buat maksimalin fitur AI kayak gini, ibaratnya kalian harus buka iPhone kalian supaya bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak dari luar dan sekaligus di satu sisi juga membuka iPhone kalian supaya datanya bisa diambil dan bisa dipelajarin sama AI-nya supaya lebih pinter. Tapi resikonya privasi data-data kalian jadi lebih gampang buat diambil dan disalahgunakan kalau di tangan yang salah. Nah, buat masalah ini, Apple sepertinya benar-benar serius nih buat make sure data-data privasi kalian tetap aman walaupun iPhone kalian pakai fitur AI kayak gini. Lewat yang namanya Private Cloud Compute atau PCC yang fungsinya buat pemrosesan AI secara private yang juga dibuat sama Apple. Jadi cara kerjanya, ketika teman-teman buat request untuk device-nya lakuin sesuatu,
Apple Intelligence bakal menganalisa apakah request kalian bisa langsung diproses di device atau harus ke server private cloud compute ini. Untuk request yang lebih simple bakal bisa langsung diproses dari device, sedangkan untuk yang lebih rumit itu harus lewat private cloud compute tadi. Apple klaim data-data kalian nggak akan disimpan sama Apple dan hanya dipakai buat lakuin request kalian aja. Jadi kalau udah selesai, Apple nggak akan simpen data-data kalian. Nah, mungkin ini kedengarannya agak rumit ya, dan kalau misalnya user biasa juga pasti nggak akan bisa cek apakah klaimnya Apple ini bener atau enggak. Tapi Apple udah kasih satu poin lagi yang menurut gue cukup penting. Yaitu untuk para expert, kalian juga bisa cek buat pastiin apa yang Apple klaim ini soal privacy bener atau enggak. Yang menurut gue ini langkah yang bagus dan cukup berani buat make sure data-data user Apple tetap aman. Terus Apple juga menurut gue cukup bagus ada kasih opsi pas kalian buat request yang perlu lewat ChatGPT. Jadi setiap interaksi teman-teman sama Siri nanti datanya nggak akan asal dikirim ke ChatGPT, tapi harus lewat izin kalian dulu. Selain karena private cloud compute, menurut gue juga Apple punya reputasi yang cukup bagus soal privasi. Dan ini bisa jadi salah satu keuntungan buat Apple. Karena orang bisa lebih percaya Apple dibandingkan perusahaan lain dalam hal privasi ini. Karena Apple juga punya track record soal privasi yang cukup oke. Gua nggak bilang Apple perfect banget soal privasi kayak gini, tapi paling nggak kalau teman-teman perhatiin, udah dari lama sih Apple kelihatan cukup serius tanganin masalah privasi. So, menarik banget ya buat cobain Apple Intelligence ini. Banyak yang kayaknya bakal beda nih di update iOS 18 nanti. Tapi karena ini baru dalam bentuk presentasi, jadi tahan dulu ekspektasinya karena biasanya apa yang ditampilkan dari presentasi itu selalu kelihatan perfect. Tapi nanti tetap harus dites juga apakah fitur-fiturnya reliable atau enggak. Tapi seandainya fitur-fiturnya bagus dan reliable, berarti nanti bakal banyak fitur-fitur baru dan penting yang bakal masuk di device Apple kalian. Kalau menurut teman-teman gimana nih soal Apple Intelligence? Fitur apa sih yang kalian nggak sabar buat cobain? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe karena nanti bakal ada video tentang iOS, watchOS, macOS, dan iPadOS. Jadi jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan. Sampai ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!